Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munjia dari kelas 10 Marketing. Saya di sini akan menjelaskan bab 10 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. A. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. 1. Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang muslim. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, perintah untuk membaca atau belajar. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam waktu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat. 2. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi atas dua bagian. 1. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksasta, serta ilmu-ilmu lainnya. 2. Fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang cara beribadah, dan sebagainya. 3. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. 1. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. 2. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. 3. Merupakan sedekah yang paling utama. 4. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. 5. Lebih utama dari salat 1000 rakaat. 6. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. 7. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. B. Ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagaimana dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya dan telah mengerti hukum halal dan haram serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Selain itu, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangannya. Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang baik, sejahtera di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ayat-ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dapat dibenarkan apabila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja. Apabila untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuannya. C. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Hadis dari Ibnu Abbad Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitanu fil bahri. Rahul Ibnu Abbad Bar. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampunan bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdu Bar. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122 diantaranya tergambar dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Jadilah orang yang berilmu atau pandai sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. 2.
Jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. 3. Jika tidak menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika pengetahuan kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. 4. Jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitas aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. 5. Janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang yang celaka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.